Halo semuanya, perkenalkan nama saya, as you can see, Maria Yohana Aryas Chandra Dewi. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan atau company yang mengimplementasikan UU Keselamatan Kerja. UU Keselamatan Kerja ini, Kesehatan Keselamatan Kerja ini kita ambil dari UU nomor 13 tahun 2003. Di sini kita bisa lihat UU Keselamatan Kerja nih. Sini kita berdasarkan UUD dan Pancasila. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan pengembangan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Kemudian dan masih banyak lagi ya. Nah, dari UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini berdasarkan materi sebelumnya yang kita highlight adalah di pasal 86-nya. Yang mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja. B. Moral dan kesusilaan. C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian untuk melindungi keselamatan kerja atau buruh, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Lalu, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dari UU Keselamatan Kerja ini, saya mengambil contoh perusahaannya tuh ada dua. Yang pertama adalah tentang perusahaan Riot Games, yaitu perusahaan yang bikin games kayak League of Legends, Valorant, dan masih banyak lagi. Ini bukan company yang gede banget, tapi termasuk terkenal dan juga gede. Ini kalau misalnya di luar negeri, mungkin lebih ke namanya workers right ya, gitu. Nah, kenapa saya mengambil Riot Games yang pertama? Nanti saya kurang tahu sih, maksudnya ini bisa dikonsider sebagai eh, perusahaan atau company di bidang IT atau enggak. Kan bidang IT bisa aja kayak lebih ke bisa bikin apps dan segala macam. Ini kan game, I don't know, tapi harusnya bisa masuk. Tapi selain Riot, nanti saya akan juga membahas tentang Google. Kan kita udah sering banget dengar ya, kenapa Google tuh terkenal banget eh work life-nya tuh keren gitu. Kenapa jadi panutan bagi banyak-banyak company gitu. Itu pertama dari Google. Oke, pertama kita masuk ke Riot Games. Live at Riot. Ini saya lihat, saya cari di internet. Kenapa ya? Karena saya belum pernah kerja di sana, jadi nggak tahu kan bagaimana. Tapi berdasarkan yang mereka bilang, we strive to create a supportive, creative workplace yang dimana Rioters dapat fokus dan bekerja akan yang penting gitu. Jadi mereka menjunjung tinggi namanya kreativitas dan support antara satu sama lain ya. Karena percuma kalau misalnya kita sehat jasmani tapi kita tertekan dengan lingkungan sekitar kita, kita berada di lingkungan yang tidak suportif itu percuma banget gitu. Oke. Ini great place to work gitu. Reuters consistently rate Riot a great place to work in our internal global Riot survey as well as external surveys. Seperti great place to work. Nanti kita lihat ya kenapa. Apakah surveinya mereka presentasinya mereka nge-rate berapa sih? Employee Riot tuh nge-rate Riot, perusahaan Riot ini seberapa bagus sebagai workplace-nya. Oke. Beyond benefit. Oke, nih. Yang pertama ada summer and winter breaks. Jadi Riot ini memberikan break apa ya? Break tuh libur, waktu libur ketika summer, musim panas dan juga musim dingin. Kan ini Riot Riot US ya. Aku Riot US, maksudnya Riot yang di luar negeri. Kalau di Indonesia kan nggak ada musim ini dan nggak ada Riot di Indonesia. Jadi summer dan winter break, jadi musim panas dan musim dingin mereka ada liburnya. Kemudian 3 days a week on campus, 3 days
Kemudian 2 days wherever you want. Maksudnya 3 days a week on campus ini, jadi 3 hari kita wajib untuk kerja di office-nya mereka. Tapi lalu 2 days wherever you want, jadi 2 hari mereka bebas mau kerja di mana aja. Yang penting tugasnya kelar gitu. Jadi tetap 5 hari dalam 1 minggu, tapi bedanya dia nggak harus 5 hari full masuk ke kantor gitu. Jadi cukup 3 hari aja masuk ke kantor. Kalau 2 harinya bebas mau kerja di mana aja, mau di kafe, rumah, atau mungkin ke kantor juga ya nggak masalah gitu. Gitu. This is how we work and how we recharge. Kemudian ada Open PTO. Open PTO apa itu Open PTO? PTO ini ada paid time off. Time off itu cuti, paid dibayar. Berarti kalau dalam Indonesia-nya berarti cuti yang dibayar gitu. Dan paid time off. Jadi mereka bisa ngambil cuti gitu. Cuti itu libur ya. Tapi liburnya tuh bukan di ketika tanggal merah. Jadi itu bukan. Jadi cuti ini bisa diambil di luar dari tanggal merah dan waktu-waktu yang memang seharusnya libur gitu loh. Jadi bisa ya yang harusnya hanya kerjaan kita bisa ambil cuti buat entah kita mau vacation atau segala macam boleh gitu. Kemudian selain itu rakyat juga memberikan healthcare, medical, dental dan vision, kesehatan kan, kemudian ada family care, ada life insurance, parental leave. Parental leave ini cuti cuti juga. Kalau misalnya parental leave tuh bisa eh mungkin woman yang lagi pregnant itu bisa ambil cuti ini. Dan ada tadi PTO, open paid time off. Selain itu, selain ada open paid time off, mereka juga ada eh, 2 minggu 2 minggu libur di akhir tahun dan juga 1 minggu libur di pertengahan tahun. Kemudian ada dijamin juga ketika kita pensiun, kemudian ada play fund dan donating matching, kemudian ini rakyat kampus, ini tempat mereka kerjanya. Kemudian ya, terus kenapa rakyat ini seperti yang tadi kita bilang mengimplementasi UU kesehatan dan keselamatan kerja ya karena tadi disediakan juga tadi kan ada wellness fund, ada PTO, kita jadi nggak overwork, bisa take days off gitu kan. Kemudian tadi disediain juga healthcare, medical kan, dan juga mensupport LGBTQIA, jadi semua kalangan orang tuh bebas itu ya nggak ada diskriminasi. Oh harus harus yang memang orang yang straight atau apa gitu yang dapat medical attention enggak juga. Mereka pokoknya semua orang disupport medical attentionnya, dental, vision plans, dan ada family care, retirementnya juga terjamin. PTO, white breaks ini kan tadi libur panjang di company-nya jadi kita nggak over stress ya, nggak overwork. Dan Riot ini menurut aku termasuk company yang keren sih untuk sebuah company game ya karena rata-rata company game tuh work life balance-nya kurang gitu bagus ya. Apalagi games-games yang eh tapi memang mereka cara kerjanya Riot nih memang mungkin nggak kayak company games yang lainnya ya mungkin. Kalau company games yang lainnya kan mereka sebelum mereka bikin sebuah project game, mereka membutuhkan investor terlebih dahulu gitu loh. Jadi mereka kadang sering company lain game yang di bidang games itu kenapa suka work life balance-nya nggak bagus karena mereka kadang suka tertekan uh, deadline dari investornya untuk launching sebuah game gitu. Makanya kenapa Riot ini salah satu company games yang keren lah untuk work life balance ya. Terus kita lihat kenapa dia merupakan salah satu eh, yang terbaik. Kalau berdasarkan surveinya, ini mereka 95% pekerja di sana mengatakan ini adalah great place to work. Jadi tempat yang bagus untuk bekerja gitu. Di sini kita lihat 97% ini lihat sebelumnya
95% employees dari Riot tuh ini mengatakan great place to work. Padahal kalau misalkan company-company lainnya rata-rata tuh 57% gitu. Ini 95% cukup skor yang sangat tinggi ya untuk sebuah company kan, perusahaan kan banyak ya orang yang kerja. Jadi keren sih. 97% our facilities contribute to a good working environment. 7% when you join the company you are made to feel welcome yang tadi kita bilang. Moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat. Jadi kita merasa welcome, nggak ada rasa enggan atau eh, rasa nggak enakan atau rasa takut gitu. Jadi kalau kerja tuh ya kayak berasa sama temen aja gitu. Ini proud to tell others I work here. People care about each other here. Mereka saling peduli gitu loh. Nggak nggak egois gitu ya. Dan juga tadi kan dibilang juga mereka memprovide medical attention dan juga parental segala macam juga ini juga masuk dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat ke reviewnya, ini dari indeed.com, review dari yang pernah kerja di sana, itu mendapat rating 4,0 dari 59 yang mereview. Ini good, it's it's very good focus on the company and your individual experience while employed there. To help people to know about company. Terusnya wow. Dan everyone I interact with Riot has passion. Jadi orang-orang yang kerja di sana passionate. Jadi nggak terpaksa dan benar-benar kayak senang gitu loh, kayak bisa mengekspresikan dirinya gitu loh. Kemudian ini nggak paham bahasanya. Good job, good environment, environmentnya bagus dan akan the team was good to work apalagi ketika shift malam dan space-nya sangat-sangat menarik. Kemudian free food, wah free food keren juga ya, difasilitasi juga masalah makannya dan juga great people and benefits for life balance gitu, keren ya. On campus cafeteria ada stock pantry, kemudian ada play test culture dan ada learning dan development course. Jadi selain ada free food tadi dan bonus-bonus lainnya tadi juga diberikan development course ya, apalagi kan ini game ya, pasti akan terus berkembang seiringan waktu. Jadi mereka tetap memberikan development courses bagi staffnya biar tidak ketinggalan zaman dan juga saling sama-sama berkembang. Keren banget. Kemudian years and source many support tickets dan segala macam. Selain itu juga ada beberapa orang yang sering aku lihat di internet, itu mereka orang yang bekerja di Riot ini, mereka bilang juga selain work life balance-nya juga baik, juga mereka ketika ada event ya kan, game tidak mungkin dong kalau nggak ada event. Bahkan kayak company yang biasa-biasa pun juga pasti ada event, tah mereka vacation dan segala macam, vacation rame-rame atau apa event dengan company lain, I don't know. Tapi kalau di namanya games pasti ada event-eventnya, entah turnamen segala macam atau nggak launching skins atau whatever. Itu ada di mana mereka eh, employee-nya bilang ketika mereka event mereka punya bisa mendapatkan merchandise atau barang-barang yang berkaitan dengan event itu gitu loh secara gratis, dan itu menurutku hal yang keren loh, maksudnya jadi seakan-akan kita kayak diapresiasi loh akan pekerjaan kita yang bisa mencapai project dari event itu berjalan gitu, jadi keren sih apresiasinya. Walaupun ada beberapa kelemahan yang mungkin ini lower salary dan segala macam, cuma kan ini depends ya, kalau kita ngomongin salary atau pendapatan kan tiap orang beda-beda ya pandangannya, karena ya cuma juga sih kita kalau duitnya banyak banget tapi kalau stres banget kan juga gimana ya, karena kalau misalnya stres tuh bisa sampai dibawa ke rumah, ke orang lain, ke publik gitu loh. Jadi lebih baik eh, tetap senang-senang lah gitu. Oke, dan
Kenapa ini tadi lihat itu good environment? Karena kita bisa lihat aja nih dari work office aja nih kayak nggak office pada rata-rata kan. Ke office rata-rata cuma desk, ada chair, ada tempat duduknya, terus ada cuma komputer, terus ada rak isinya berkas. Kalau ini mereka ada TV, ada lighting yang menarik, warna-warni, ada gambar-gambar di sini, terus ada corner-corner lainnya buat games, buat mereka bersantai-santai gitu loh. Jadi nggak monoton lah gitu work life-nya nih bentuk-bentukannya. Keren kan? Coba kita lihat tournya ini tour Riot yang di China. Kita lihat nih office-nya, office-nya ini buat testing gamenya. Kemudian ada ini tempat pantry-nya buat makan sama leisure time dan segala macam ini buat meetingnya. Jadi dan nggak selalu apa ya, nggak selalu harus monoton gitu loh. Karena apalagi ini kan game ya, game tuh harus kreatif banget, harus bisa membuat orang tuh tertarik akan game ini. Makanya dibuat office ini sekreatif mungkin. Oke, tuh itu dari Riot Games. Kemudian kita lanjut ke Google. Nah, kita udah terkenal banget ya Google tuh pasti udah jadi apa ya? Udah jadi panutan lah bagi company lain. Kenapa Google itu tempat best place to work? Ini ada aku menemukan artikel 12 classic reason why Google is best place to work ya. Dari cari di artikel karena belum pernah kerja di Google. Oke. Yang pertama, Google encourage creativity. Jadi Google menganggap bahwa employees yang happy, yang senang, akan lebih produktif ketika bekerja dibandingkan employee atau pekerja yang merasa stres atau tidak senang gitu loh. Dan juga Google eh, menyediakan environment yang nyaman bagi staff-staffnya gitu. Dan Google ini banyak ya company-nya. Tempat apa work office-nya di Indonesia bahkan ada work office-nya gitu loh. Nanti kita lihat kenapa Google ini memberikan environment yang bagus gitu. Kemudian why Google is the best. Google offers free food. Google itu memberikan menjamin makanan bagi para para staffnya itu. Dikatakan kalau mereka bahkan menyediakan selain 3 kali makan, mereka juga 3 kali makan dalam sehari, mereka juga menyediakan snack. Dan ini makanannya juga beragam, nggak cuma satu jenis gitu. Satu jenis misal rice box atau ya nasi kotak gitu, enggak. Mereka menyediakan nih kayak ini ada sushi roll, sandwich, salad, pasta, dan banyak banyak lainnya gitu. Kemudian yang tiga adalah Google hires people for their character and skill. Jadi Google menerima uh, applicant apa employee yang memang karena karakternya dan skill ya. Makanya kita sering mendengar orang-orang tuh bilang kalau misalnya Google tuh nggak peduli akan degree seseorang gitu loh. Yang mereka pentingkan adalah skill yang mereka punya, apakah itu akan bisa membantu Google ini dalam mencapai tujuannya kah dan segala macam gitu loh. Dan juga selain dari skill juga dipentingkan juga karakternya karena ya kan untuk menciptakan work life yang apa work environment yang nyaman juga nggak cuma sekedar dari office building tapi juga dari lingkungan pertemanannya juga penting gitu. Makanya Google hanya meng-hire orang-orang yang memang karakter dan skillnya memang sesuai dengan kriteria mereka. Kemudian time to time medical assurance. Jadi Google ini di sana ada nurse atau practitioner yang selalu ada di onsite di tempat mereka gitu. Jadi mereka standby ketika misalkan ada staff yang tiba-tiba sakit dan segala macam. Jadi bisa langsung diberikan medical attention yang baik yang sesegera mungkin lah
gitu. Kemudian Google best karena open communication policy, jadi em, mereka meng-hire, jadi Google ini meng-hire people, orang-orang yang memang senang untuk membagikan ide dan berkolaborasi. Kan kita kalau misalnya di Indonesia eh masih suka dengar yang namanya senioritas dan segala macam. Nah, itu kadang membuat kita jadi sebagai employee itu kadang suka senggan gitu loh untuk menyampaikan ide kita, senggan untuk ngajak orang lain saling berkolaborasi. Nah, kalau Google ini kayaknya udah sangat-sangat membuang jauh hal-hal seperti itu karena ya yang penting ya yang penting bisa mencapai tujuan mereka lah gitu. Kan buat apa juga gitu loh kita cuma mementingkan diri sendiri kan percuma. Ini kan company itu perusahaan itu besar itu dan juga berdiri berdasarkan sistem gitu loh. Jadi kalau misalkan sistemnya nggak berjalan dengan baik ya bakal collapse juga company ini. Kemudian it's built on data. Jadi setiap decision, setiap keputusan yang Google ambil ini disesuaikan berdasarkan data. Apakah ini oke untuk diambil atau tidak. Bahkan mereka menggunakan data untuk mengoptimisasi eh, rules diningnya mereka. Kemudian fun work environment, environmentnya menarik. Di sini kan ada perksnya, ada kelebihannya ini ada basic health dental check up. Dia nih tadi yang dibilang free food tanpa perlu bayar makannya 3 kali sehari, breakfast, lunch, dinner dan juga plus snacks. Dia bisa sleep, jadi di Google tuh ada bilik-bilik yang bisa buat sleep juga, bisa buat tidur sementara kan kalau misalnya jenuh kan Google kan pasti sering banget lihat layar kan. Ada nap pods-nya bisa istirahat sementara, kemudian bisa ada pijat, massage, ada gym, ada swimming pool, keren juga. Dan ada sport, berolahraga, video game dan masih banyak lagi. Kemudian Google memberikan parenthood vacation. Jadi kalau misalnya dapat, jadi kalau cewek nih ada dua weeks apa libur dua minggu untuk motherhood under motherhood section. Jadi ya kalau misalnya di sini kita kenalnya ya cuti cuti kehamilan apa ya. Tuh. Kemudian Google lends a helping hand for advanced education. Jadi Google ini memberi support penuh bagi employee-nya bila mereka ingin belajar lebih lanjut, entah mungkin itu di luar negeri atau tetap di dalam negeri, mereka akan mensupport employee-nya bahkan membayarkan expense, membayarkan apa ya, eh bahkan membayarkan cost si employee ini untuk mendapatkan edukasi itu, gitu. Dan it keeps the moral high. Jadi moralnya di-maintain sangat baik dengan cara di Google tuh boleh membawa hewan peliharaan mereka ketika mereka kerja gitu. Jadi mereka akan employee-nya jadi lebih semangat gitu kan kalau ada hewannya, ada yang nemenin gitu, ada yang ngajak main. Jadi biar gak jenuh lah kan kalau ngerjain sendiri. Kadang jenuh juga gitu. Then working at Google give a sense of contributing, ya kan? Google's doing something good, oke. Okay? Dan Google's memberikan mobility di company-nya. Jadi ketika kita bekerja di Google, Google akan memberikan pekerjaan yang kita mau gitu. Dan coba kita lihat dari reviewnya di sini Google tuh mendapatkan review 4,3 dan orang yang review adalah sebanyak 4.500. Wow, that's a big number. Gitu. Oke, ini 5 bintang 5. Love this place. We go in, get our computers, do our job, eat good food, go home, great job. Flow-nya free lunch. Yang great. Best job I could ask for, dream job actually. Proud to see Google grow and grow. Everything you ask for. Kemudian ini bintang 5 lagi, great place to work, friendly and fun environment.
The place to work, company culture, and environment are awesome. Gitu. Jadi dari review mereka juga mengatakan Google itu tempat yang en- enak lah untuk kerja gitu loh. Dan juga yang pastinya menerapkan eh, UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini. Gitu. Yang kita lihat ini bukan ini Google entah di mana gitu ya, bukan di Indonesia, tapi di sini rata-rata workplace-nya Google tuh menarik gitu loh. Lihat bahkan ada perosotan gitu, ada nih pantries-nya, ngambil food, kan nih ruangannya begini, bentuknya menarik. Jadi nggak monoton kayak work office biasanya lah. Ya, ada bola-bola gini, warna-warni. Jadi buat kita semakin apa ya, lebih kreatif lah gitu. Karena kreatif nggak bosen. Sini buat ngumpul-ngumpul. Lihat, keren ya. Nih coba kita, ini ada office tour Google Indonesia. Ini buildingnya. Ini ada Google Office. Jadi dari sini kita lihat aja ada bentuknya nih, ada apa nih, kotak-kotak, bentuknya gini-gini nih. Nggak kayak office biasanya ya. Jadi lebih meningkatkan kreativitas kita lah. Senang banget nih. Ada ininya. YouTube area. Ya kan ini YouTube juga sama kayak Google ya. Ini ada gaming area. Nih tadi ada pingpong, ada beanbag dan segala macam. Kemudian nih dikasih makan juga mereka. Tadi bilang makannya di provide dan gratis. Kemudian nih ada bilik-bilik yang kita kalau misalnya butuh ketenangan dan segala macam itu bisa. Dan ini temanya beda-beda ya. Lihat, ini ada yang di sofa yang banyak bantalnya ini terus cuma kayak ini kayak kursi-kursi di kafe outdoor, ini kayak suasana makan siang gitu. Jadi beda-beda. Jadi disesuaikan sama kita tuh moodnya lagi pengen apa gitu. Jadi itulah mengapa Google tuh termasuk eh, company yang memang keren lah untuk work life balance ini. Work life balance dan juga sangat-sangat mengimplementasikan kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Ya, I think that's it sih from me mengenai contoh perusahaan yang menerapkan UU kesehatan dan keselamatan kerja ini. Ya, tadi kan tadi Riot ini tadi keselamatan dan kesehatan kerja Riot ngasih medical attention, ada parental apa tadi itu. Kemudian kalau Google tadi ada nurse yang melakukan check up dan segala macam. Dan tadi kalau di moral tadi orang kesusahan Riot itu sangat-sangat welcome gitu loh, dan perlakukan orang-orang tuh sama kan, kita sama-sama bekerja untuk suatu tujuan, sama sama kayak Google juga sangat-sangat mengapresiasi orang yang eh, senang membagikan ide-ide menarik dan juga mau berkolaborasi gitu. Dan UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini juga nggak cuma diimplementasikan di bidang IT atau bahkan teknik elektro ya. Teknik elektro misal kan, kenapa penting ini karena kan juga masih SOP-nya jelas segala macam. Ini nggak cuma, jadi UU ini nggak cuma harus diimplementasikan di bidang ini, kedua bidang ini ya, IT atau elektro, tapi juga bahkan harus di semua company gitu. Kayak misal di misal lainnya ada di rumah sakit, itu kan ayah saya pernah kerja di rumah sakit sebagai bidang, tapi bukan sebagai dokter atau nurse itu kan, bukan, tapi bekerja di bidang finance gitu. Dan di situ ketika misalkan ayah saya sakit atau misalkan ada insiden kecelakaan, itu dari rumah sakit memberikan kompensasi atau bayaran lah untuk mengcover up medical bills-nya gitu. Jadi UU ini tuh harus
diimplementasikan di semua perusahaan, semua workplace yang ada sih. Gitu. Bahkan di pabrik juga harus ini. But I think that's it from me tentang contoh akan contoh perusahaan di bidang IT yang memberlakukan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja. That's it from me. Thank you very much for listening. I hope uh, this help you all. Thank you.